Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, pembangunan sebuah kota tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur, namun juga harus dilengkapi dengan penataan ruang publik, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat secara langsung. Inilah fokus pemerintah Kota Samarinda dalam menyongsong tahun 2030 melalui serangkaian program unggulan yang menyentuh berbagai aspek hidup warga. Mulai dari pengendalian banjir, penataan tepian Mahakam, hingga pengembangan program Probebaya dan badan usaha milik RT. Lantas sejauh mana dampaknya bagi kota dan warga Samarinda dan apakah langkah lanjut pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan keberlanjutan program-program ini? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Zona Inspirasi. Baik saudara, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari Samarinda, Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Andi Harun, ST, SH, MSI. Halo, apa kabar Bapak Wali? Baik, Sehat ya Pak, Alhamdulillah. lagi. Makasih. Baik Pak Wali, ini merupakan periode kedua kepemimpinan Bapak mengemban amanah sebagai Wali Kota Samarinda. Bisa dijelaskan Bapak apa visi besar pembangunan Kota Samarinda untuk periode ini 2025-2030? Ya, untuk periode kedua ini kita mengambil visi Samarinda sukses untuk Kaltim maju. Jadi yang kita bangun adalah sukses berkelanjutan untuk Samarinda maju. Dan dalam visi ini ada 4 garis besar atau haluan besar yang kita ingin capai. Yang pertama adalah pengendalian banjir. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berbudaya. Dan yang keempat adalah pembangunan tata kota, termasuk di dalamnya afirmasi terhadap mitigasi lingkungan, mitigasi iklim, dan yang terakhir adalah pembangunan perekonomian. Dari sini kita akan memulai dan menurunkan atau menderivasi program-program yang berkaitan serta bersentuhan dengan kemanfaatan bagi warga Kota Samarinda pada khususnya. Baik, jadi di periode kedua ini intinya melanjutkan dan menuntaskan ya program-program yang telah berjalan di periode sebelumnya. Nah, ini salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah banjir ya Pak, berarti. Apa strategi terbarunya dalam pengendalian banjir yang sedang dilakukan atau akan diterapkan ke depannya? Banjir di Samarinda ini adalah sebuah peristiwa yang telah berlangsung puluhan tahun. Dan pada masa pemerintahan kami yang pertama telah menjadikan pengendalian banjir sebagai satu program yang super prioritas karena dampak banjir itu sendiri sebagaimana kita tahu bahwa akan menimbulkan kerugian baik itu korban jiwa maupun kerugian material lainnya. Di samping tentu semakin akan menurunkan daya saing lingkungan kita dan itu bisa menjadi ancaman serius pada tatanan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan masa depan lingkungan Kota Samarinda dan masyarakat akan datang. Persoalan banjir di Samarinda untuk menjawab pertanyaan Agit ini adalah kita harus melihat dalam berbagai perspektif yang lebih kompleks. Karena ada banyak hal yang terkait di dalamnya. Tidak hanya program yang bersifat teknis, tapi juga kebijakan publik yang strategis di bidang lingkungan, dan itu tidak hanya melibatkan pemerintah Kota Samarinda sendiri, tapi ini bersifat regional, bahkan sinerginya juga dengan kebijakan di pemerintah nasional. Posisi daratan Samarinda itu adalah posisi rendah.
bahkan cenderung sama atau di bawah posisi permukaan laut. Kita memiliki sungai besar bernama Sungai Mahakam, dan ini salah satu sungai terpanjang, terbesar di antara sungai-sungai besar yang ada di Indonesia seperti Kapuas, Musi, Barito, dan lain sebagainya. Kemudian dari sungai ini mengalir Sungai Karamumus beserta puluhan anak-anak sungai yang lain. Dalam periode pertama, kami telah melakukan berbagai studi, lalu kemudian dari hasil studi ini kita tetapkan perencanaan yang bersifat teknis dan strategis dalam pengendalian banjir. Yang pertama adalah kita memiliki waduk di Samarinda yang dikelola atau yang menjadi kewenangan Badai Wilayah Sungai atau BWS Wilayah 4, Kementerian PUPR. Awal mula waduk ini, Waduk Benangan namanya, berada di Kecamatan Samarinda Utara, di Kelurahan Lempake. Itu awal mula berdirinya, itu sekitar luasnya adalah 1.500 hektar. Nah sekarang daya tampung airnya tinggal 400 hektar. Kita bisa membayangkan data yang disebut atau di-announce oleh Balai Wilayah Sungai sendiri, itu kapasitas tampung airnya saat ini existing adalah 0,4 juta meter kubik. Dan kalau kita perhatikan tadi sekitar 1.500 menjadi 400 hektar saja, berarti bisa diperkirakan sedimentasinya jauh lebih besar daripada kapasitas tampung airnya, yakni sekitar 0,8 juta meter kubik. Nah, ini satu persoalan tersendiri, di samping kita mengalami masalah di sungai. Jadi waduk itu mengalirkan air ke arah Sungai Karamumus, lalu kemudian Sungai Karamumusnya sendiri itu mengalami sedimentasi yang juga tidak kalah parahnya. Dan dari Sungai Karamumus mengirim air ke Mahakam. Jadi beberapa strategi yang kita ingin sampaikan kepada pemirsa, strategi kita yang pertama adalah melakukan normalisasi sungai. Sebelumnya Sungai Karamumus ini dan beberapa anak sungai yang lain seperti Sungai Karangasem Besar, Sungai Karangasem Kecil, Sungai Talansari, Sungai Bawan, dan lain sebagainya, karena ada puluhan anak sungai yang terhubung langsung dengan Sungai Mahakam. Kita melakukan kegiatan normalisasi, tapi kegiatan normalisasi seperti yang kita ketahui bersama kan tidak mudah, tidak sederhana. Karena satu persoalan yang paling krusial adalah soal hambatan sosial, di mana puluhan tahun masyarakat itu sudah berdiam di atas sungai. Dan ketika kita ingin melakukan normalisasi, diantaranya adalah melakukan relokasi terhadap penghuni bantaran sungai, karena hunian di atas bantaran sungai, bahkan di atas badan sungai sendiri, turut mempersempit ruang tampung air di wilayah sungai. Jadi belum saja sedimentasinya berakhir, belum lagi dengan gejala sosial, yakni pemukiman di atas badan sungai dan bantaran sungai, yang semakin mempersempit ruang gerak air, daya tampung air, sehingga kita harus melakukan normalisasi. Memang masalah banjir ini bukan hanya persoalan lingkungan, namun juga persoalan sosial ya. Nah, nanti kita akan bahas kembali bagaimana program-program unggulan lainnya mengenai pemberdayaan masyarakat. Namun usai jeda berikut tetap di Zona Inspirasi. Anda kembali menyaksikan Zona Inspirasi. Saudara masih terhubung secara daring dengan Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun. Pak Andi, kalau kita lihat dari program-program unggulan Pak Wali ini sepertinya fokus untuk memberdayakan masyarakat dari tingkat yang paling dasar, yaitu RT, mengenai dengan program Probebaya ini. Mungkin bisa dijelaskan apa fokus dari program Probebaya ini dan juga apa tantangan yang dihadapinya, Pak? Salah satu tantangan kita termasuk pemerintah daerah adalah bagaimana menjaga keadaan ekonomi agar tetap stabil.
ada dua hal. Satu, bagaimana terus dipastikan terjadi pengendalian inflasi. Yang kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Instrumen program yang kita turunkan harus bisa menjadi trigger terhadap menjaga inflasi, kemudian menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif. Di antaranya adalah Probebaya. Probebaya itu adalah kegiatan pengalokasian anggaran dan program senilai 100 juta per RT per tahun. Di Kota Samarinda ada 1.972 RT. Dan kegiatannya itu terbagi dua, 60% untuk pembangunan infrastruktur skala kecil, seperti misalnya lorong atau gang yang bisa dibiayai dengan kegiatan swadaya masyarakat, sedikit bantuan dari pemerintah dari alokasi dana Probebaya itu. Itu sekitar 60% anggaran dari 100 juta itu dialokasikan untuk infrastruktur dasar, struktur kecil di lingkungan RT setempat. Yang kedua, ada 40% dari total alokasi tersebut dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan, terutama kegiatan pemberdayaan ekonomi. Salah satu di antara produknya adalah bagaimana setiap RT membentuk badan usaha milik RT. Kalau di tingkat nasional ada BUMN, di tingkat kota, provinsi ada BUMD. Nah, ini kita mengambil pada skala yang paling mikro, yakni di tingkat RT, kita membentuk badan usaha milik RT. Agar pemerintah tidak selalu memberi uang, tapi bagaimana RT memiliki kemampuan kemandirian pembiayaan di lingkungannya. Dan relatif atau cukup berhasil. Dari 59 kelurahan sekarang sudah terbentuk semuanya badan usaha milik RT. Ada usahanya seperti misalnya melakukan kegiatan kegiatan ketahanan pangan, membuat sayur mayur di lingkungannya dengan pupuk organik, dan itu cukup dicari, cukup lumayan laris, karena kan kita sudah sulit dan langka menemukan pupuk sayuran, sayur mayur, bahan makanan yang berasal dari pupuk organik. Belum lagi kegiatan penyediaan sembako, kemudian peternakan, budidaya ikan tawar, kemudian ikan lele, dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang di-upgrade masuk ke dalam BUMRT, misalnya kegiatan pembuatan kue. Kalau di Samarinda disebut dengan kegiatan wadai, kemudian warung, soto Banjar, kemudian bakso, dan lain sebagainya diorganisasi dalam BUMRT agar mereka bisa naik level, kemudian bisa mendapatkan sarana bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat. Jadi kita hanya memberikan uang 100 juta, tapi kemudian akhirnya terjadi swadaya masyarakat bisa lebih dari 100 juta. Dan ini dilakukan semua dengan pola swakelola. Jadi mereka yang menentukan melalui rembuk warga, mereka yang melaksanakan kegiatannya, mereka yang mempertanggungjawabkan bahkan sampai penetak usahaan, agar masyarakat udah terbiasa transparan, memanfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya tanpa diselewengkan, lalu digulirkan agar pada masyarakat lain yang belum mendapatkan kesempatan bantuan pada tahun berikutnya mendapatkan bantuan. Baik, karena transparansi ini menjadi hal yang penting ya dalam penganggaran, apalagi anggarannya cukup besar. Jadi Pak Wali, BUMRT ini diharapkan ini mampu mendorong perekonomian rakyat dari tingkat grassroots-nya ya Pak, atau akar rumput, dan juga otomatis harapannya bisa menjaga stabilitas inflasi yang kerap menjadi momok di beberapa daerah nih Pak. Pak, kalau kita lihat dari program Pak Wali sendiri, kayak Samarinda ini lagi berfokus pada penataan ruang publik, ruang terbuka hijau yang berbasis kelurahan, dan juga pengelolaan sampah. Nah, bagaimana pendekatan dan juga target yang diterapkan, Pak? Ya, sinergi dan kolaborasi program termasuk integrasi antara program satu dengan program lain, itulah yang membuat kita sampai pada level pencapaian. Sekedar untuk diketahui,
Samarinda itu salah satu kota atau daerah dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi terbaik ya, 8,66%. Itu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi. Termasuk dalam hal penataan kota. Penataan kota itu kan dilakukan agar akses masyarakat termasuk akses kegiatan ekonomi itu semakin aman dan nyaman. Bagaimana kita membuat penataan atau pemenuhan lampu jalan umum, lampu lingkungan, perbaikan jalan agar akses terhadap hasil produksi masyarakat, kemudian jalur transportasi, termasuk kebersihan lingkungan yang secara bertahap kita benahi. Termasuk dalam hal pengelolaan sampah yang terus menerus kita perbaiki tata kelolanya. Kita sedang berusaha untuk tidak lagi menggunakan sistem dumping, tapi kita ingin mengubah sampah menjadi sesuatu yang berharga dan syukur-syukur bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pendek kata soal tata kota, bagaimana kota ini kita manfaatkan semua potensinya dan kemudian mempersiapkan kota ini menjadi sebuah kota yang mendukung kota industri, kota jasa, dan kota perdagangan. Masyarakatnya senang, kotanya bersih, tata kotanya rapi, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya menjaga kota Samarinda ini untuk terus aman dengan bersinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Forkopimda yang lain sehingga benar-benar orang yang berkunjung dan termasuk warga Samarinda sendiri benar-benar nyaman dan aman di kota Samarinda. Baik, jadi harapannya sesuai dengan slogan kota Samarinda itu maju ya Pak ya, mandiri, adil, berjaya, dan juga unggul. Kita akan lanjutkan obrolan dengan Wali Kota Samarinda, tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, Saudara. Dan kami masih melanjutkan obrolan tentang inovasi lingkungan dan layanan publik untuk transformasi Samarinda. Masih bersama Bapak Wali Kota, Bapak Andi Harun. Pak Wali, ini kalau kita lihat tadi stabilitas ekonomi menjadi salah satu visi dari Bapak sebagai Wali Kota Samarinda nih Pak. Nah, bagaimana dari Bapak ini bisa menjaga stabilitas inflasi yang saat ini berada pada angka 8,6% di saat inflasi ekonomi ini menjadi momok di berbagai daerah di Indonesia? Ya, saya koreksi Git, yang 8,6% itu adalah pertumbuhan ekonomi kita. Inflasinya itu masih range standar nasional, itu sekitar 2%. Jadi kita tidak mengalami inflasi yang melebihi dari standar nasional. Pertumbuhan ekonomi kita sangat sehat, sangat positif, 8,66%. Strategi untuk mencapainya, menjaganya, mempertahankannya, syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Itu terkait dan terhubung dengan semua program yang kita laksanakan. Misalnya pengendalian banjir, itu berkaitan juga dengan ekonomi. Itu sebabnya di banjir kita selain melakukan pengerukan sedimentasi, kita membuat kolam retensi sebagai sebuah strategi pengendalian dan revitalisasi drainase, serta melakukan edukasi terhadap sampah sungai, sampah drainase, dan lain sebagainya. Begitu pula tata kota, dengan akses jalan yang bagus, lampu yang terang, dengan sampah yang terkelola dengan baik, dengan semua fasilitas infrastruktur dan tata kota yang bagus itu menjamin dan berpengaruh atas lancarnya kegiatan perekonomian masyarakat, termasuk perbaikan jalan, jembatan yang berhubungan dengan akses perekonomian masyarakat. Di antaranya yang lain juga kita melakukan rehabilitasi pasar tradisional yang selama ini dikenal kumuh, becek, bau. Secara bertahap kita melakukan revitalisasi. Kegiatan pasarnya boleh tradisional, tapi pasarnya harus modern, tidak becek, tidak berbau, dan akhirnya itu ikut mendorong, menjaga sebagai tempat kegiatan ekonomi masyarakat. Kita juga membuat kredit sebagai langkah untuk melawan rentenir yang biasa merugikan pedagang kaki lima kita, pedagang kecil kita,
pedagang lapak-lapak pasar kita bekerja sama dengan Bank Kaltim-Tara, namanya kredit bertuah, kredit tanpa agunan, dan kredit tanpa bunga. Mereka bisa mengakses lembaga keuangan Bank Kaltim-Tara yang sumber dananya berasal dari pemerintah dan cukup berhasil. Kita juga menjadikan BUMD kita sebagai trigger untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita agar terus positif, dan sekaligus kita fungsikan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Karena BUMD itu selain profit oriented, dia juga punya fungsi sosial, yakni membantu kegiatan masyarakat. Belum lagi kita mempermudah perizinan. Dari sisi birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Dan di tingkat usaha masyarakat, kita punya program Probebaya. Kita memiliki alokasi kurang lebih 200 miliar setiap tahun, uang itu beredar di masyarakat. Lalu kita dorong kemitraan-kemitraan dengan pihak swasta. Kita mendorong agar kegiatan infrastruktur yang bernilai strategis kalau bisa tidak pakai APBD. Baik, jadi keberpihakan pada SDM juga menjadi salah satu prioritas kepemimpinan Pak Wali ya Pak. Dan ini ada juga program pemberdayaan masyarakat lain mengenai jaminan sosial, yaitu program Social Security Number. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Wali bagaimana program Social Security Number versi Samarinda dan apa manfaatnya bagi warga Samarinda Pak? Ya, Social Security Number itu adalah sebuah inovasi sebenarnya, itu sejak masa pemerintahan periode pertama, yang kita ikhtiarkan atau maksudkan agar semua layanan sosial kita dilayani oleh satu kartu. Kan inovasi itu tidak berarti harus banyak-banyak kartu. Setiap ada inovasi, ada lagi kartu, ada lagi aplikasi, nanti kita kemudian salah menafsirkan yang dimaksud dengan literasi digital atau inovasi. Di samping itu, dengan Social Security Number ini atau SSN ini, itu memungkinkan seluruh layanan sosial kita teradministrasikan dengan baik. Misalnya orang miskin kita, baik ekstrim maupun warga miskin biasa, itu bisa kita ukur pencapaian program kita. Agar mereka-mereka yang selama ini mendapatkan bantuan misalnya, apakah itu sifatnya BLT, atau sifatnya bantuan operasi pasar, atau bantuan barang-barang bersubsidi, itu semua terdata. Ada uang, ada bantuan kita bagi, sehingga penerimanya bisa tidak tepat sasaran. Ini teradministrasikan dengan baik, sehingga yang menerima maupun pemberinya itu jelas. Di audit pun kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, dengan SSN ini, maka kita memiliki basis data yang kuat, akurat, sehingga program yang kita turunkan pun menjadi tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah dengan SSN ini kita bisa mengukur tingkat keberhasilan program kita. Kalau hari ini ada misalnya 1.000 orang miskin kita intervensi dalam setahun dengan program-program yang ada, apakah Probebaya, apakah dengan program Kotaku misalnya, atau program-program lain yang diturunkan oleh pemerintah, tahun depan dari 1.000 ini mungkin berkurang menjadi 700, 600, sampai pada batas tertentu kita itu tidak melebihi kalau bisa 3% atau 2%. Bahkan kalau bisa kita zero. Nah, untuk menuju ke sana, selain kita memiliki program yang terukur, tepat sasaran, kita harus memiliki sistemnya. Nah, melalui SSN ini, kita membuat budaya jujur, agar masyarakat yang mendaftar tervalidasi bahwa memang mereka berhak. Demikian juga sebaliknya, APBD yang kita pakai untuk mengintervensi persoalan-persoalan sosial kita, itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara akuntansi, lebih-lebih kita bisa bertanggungjawab secara hukum, karena memang tersalurkan melalui cara yang benar, diterima oleh pihak yang memiliki hak untuk menerima sesuai dengan ketentuan peraturan yang
ada. Baik, jadi begitu ya Pak Wali ya. Jadi harapannya ke depannya semoga melalui berbagai program unggulan Bapak ya seperti program Probebaya, pengendalian banjir dan juga penataan tepian Mahakam hingga tadi ke pemberdayaan ekonomi ya dari tingkat RT. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Kota Samarinda ini bisa menjadi kota yang lebih tertata, berkelanjutan dan juga berpihak kepada warganya. Terima kasih atas waktunya Wali Kota Samarinda Bapak Andi Harun telah bergabung bersama Zona Inspirasi Kompas TV. Semoga langkah-langkah ini bisa membuka jalan ya Pak bagi Samarinda untuk menjadi kota yang lebih mandiri dan juga inspiratif ke depannya. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda selama 30 menit ini. Saya Egit Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi.